Skuad Argentina untuk hadapi timnas U20 Indonesia, dominasi kasta kedua, tak ada pemain dari klub Eropa. Mengejutkan publik pamerkan bendera merah putih, gelandang ex-Premier League calon pemain baru timnas Indonesia. Pratama Arhan berpeluang keluar dari Suwon FC, ada klub Eropa, Korea Selatan, dan Jepang yang menanti Arhan. Mantan anak didik ungkap sisi lain Shin Tae-yong, sebut sang pelatih tanamkan filosofi Barcelona. Terungkap, kemenangan timnas U17 Indonesia disorot oleh peringatan keras Nova Arianto. Apa yang terjadi selanjutnya? Menjelang lawan negara Lionel Messi, winger timnas U20 Indonesia Donny Pamungkas antusias menghadapi Argentina. Media Vietnam nyinyir timnas Indonesia berani gunakan skuad U23 di Piala AFF 2024, padahal belum pernah juara. Siap-siap Indonesia terbenam. Nonton Vietnam versus Thailand di final, Nguyen sombong amat. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Skuad Argentina untuk hadapi timnas U20 Indonesia, dominasi kasta kedua, tak ada pemain dari klub Eropa. Inilah daftar skuad timnas U20 Argentina untuk ajang Seoul Earth on Us 2024. Turnamen tersebut bakal bergulir mulai 28 Agustus 2024 di Seoul, Korea Selatan. Timnas U20 Indonesia bakal jadi lawan perdana Argentina di ajang Seoul Earth on Us Cup 2024. Asosiasi Sepak Bola Argentina atau AFA sudah merilis skuadnya untuk turnamen ini. Skuad Argentina kali ini bakal dipimpin oleh Claudio Gugnali. Bisa dibilang Argentina tidak datang dengan skuad terbaik. Pasalnya tim Tanggo Junior tidak diperkuat para pemain dari klub Eropa. Skuad timnas U20 Argentina pada Tur Asia kali ini didominasi oleh para pemain dari klub divisi kedua Liga Argentina atau Primera Nacional. Selain itu ada juga dua perwakilan pemain Argentina dari divisi ketiga Liga Argentina atau Primera B. Quilmes dan Ferrocarril Oeste jadi tim yang paling banyak menyumbang pemainnya ke timnas U-Strip 20 Argentina. Kedua tim tersebut menyumbang 4 pemain ke skuad Argentina. Setelah itu ada Colón de Santa Fe yang menyumbang 3 nama. Ada juga Arsenal de Sarandi yang menyumbang 2 pemain untuk tim Tanggo Junior. Tidak ada perwakilan dari klub Eropa. Tentu hal ini jauh berbeda saat Argentina tampil di ajang Piala Dunia U20 2023 di kandang sendiri. Saat itu, Argentina memanggil sejumlah nama-nama top seperti Maximo Perrone Manchester City, Valentin Charboni Inter Milan, Matias Soule Juventus, Matteo Tanlogo Sporting Lisbon, Luca Romero Lazio, dan Roman Vega Barcelona. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.
Mengejutkan publik pamerkan bendera merah putih, gelandang ex-Premier League calon pemain baru Timnas Indonesia, Jairo Riedewald memasang bendera merah putih di Instagram pribadinya. Kabar ini cukup menghebohkan jagat dunia maya pada Selasa dalam kurung 27/8. Jairo saat ini bermain bersama tim Liga Belgia Royal Antwerp dan sudah bermain dalam 2 laga. Pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan ini musim lalu membela tim asal Inggris Crystal Palace dan dilepas dengan skema bebas transfer. Salah satu yang jadi sorotan adalah sang pemain sudah mengoleksi 3 caps bersama timnas Belanda. Merujuk pada aturan FIFA, pemain berdarah Manado ini masih eligible untuk membela timnas Indonesia. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa pemain yang sudah memiliki caps di laga internasional tipe A tidak bisa berpindah federasi sebelum usia 21 tahun. Jairo sendiri sempat bermain untuk timnas Belanda dalam ajang kualifikasi Piala Eropa. Laga tipe A yang dimaksud adalah Piala Eropa, Piala Asia, Piala Dunia, dan sebagainya. Tentunya ini membuat status sang pemain masih bisa bergabung dengan skuad Garuda. Pemain berusia 27 tahun ini juga membela De Orange saat berumur 18 tahun. Sementara itu, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, sudah memberikan sinyal adanya pemain keturunan baru yang sedang diproses. Berkas pemain tersebut sudah masuk dan disiapkan dengan baik oleh PSSI. Namun, dia tidak memberikan bocoran pemain yang dimaksud. Apakah ada dalam proses ini? Ada. Tapi seperti biasa kami tidak akan beritahu, proses dokumen sudah kita siapkan, kata Arya Sinulinga. Pratama Arhan berpeluang keluar dari Suwon FC, ada klub Eropa, Korea Selatan, dan Jepang yang menanti Arhan. Bek timnas Indonesia, Pratama Arhan berpeluang untuk berkarier di luar negeri dan meninggalkan Suwon FC. Hal itu disampaikan secara langsung oleh mertua Pratama Arhan, Andre Rosiade. Kepada awak media termasuk bolasport.com, ada beberapa klub yang saat ini berminat kepada pemain berusia 22 tahun itu. Kendati demikian, Pratama Arhan juga ditawarkan perpanjangan kontrak 1 musim lagi bersama Suwon FC. Andre Rosiade menyerahkan semua keputusannya itu kepada Pratama Arhan. Sebagai mertuanya, ia hanya berdoa yang terbaik untuk karier dari pemain asal Blora, Jawa Tengah tersebut. Jadi begini, sekarang seluruh keputusannya ada di tangan Pratama Arhan, kata Andre Rosiade. Lanjut Andre Rosiade, Pratama Arhan saat ini sedang fokus agar mendapatkan menit bermain di Suwon FC. Sejak didatangkan pada 16 Januari 2024, Pratama Arhan hanya bermain 1 pertandingan saja. Itu dirasakan Pratama Arhan saat melawan Jeju United pada pekan ke-14 Liga 1, 26 Mei 2024. Sayangnya dalam debut pertamanya, Pratama Arhan hanya bermain selama 3 menit saja karena mendapatkan kartu merah. Setelah pelanggaran fatal itu, Pratama Arhan tidak lagi mendapatkan menit bermain di klub asal Korea Selatan tersebut. Pratama Arhan juga bingung mengapa Suwon FC tetap ingin memperpanjang kontraknya. Padahal secara permainan, ia tidak pernah diberikan kepercayaan untuk bertanding. Itu yang menjadi opsi bagi Pratama Arhan, apakah akan keluar dari Suwon FC atau bertahan. Ada beberapa skenario, apakah dia tetap bertahan atau tidak. Saya dengar dari Pratama Arhan, dia bisa juga berangkat ke Eropa atau tetap di Suwon FC
atau pindah ke klub di Korea Selatan lainnya. Lalu juga saya dengar bahwa ada klub Jepang yang menawarkan dia, ucap Andre Rosiade. Andre Rosiade berharap yang terbaik saja untuk karier Pratama Arhan. Namun yang pasti Pratama Arhan tidak akan kembali untuk bergabung bersama klub Indonesia. Mantan anak didik ungkap sisi lain Shin Tae-yong sebut sang pelatih tanamkan filosofi Barcelona. Gelandang PSS Sleman Chang Jin-moon bicara tentang sisi lain Shin Tae-yong. Chang sempat merasakan kerasnya tangan dingin Shin saat masih berada di timnas U-Strip 23 Korea Selatan. Sang pelatih juga menjadi salah satu inspiratornya dan bisa merubah gaya bermainnya selama ini. Selain itu, Shin dianggap memiliki kualitas tersendiri dan mampu menaikkan kualitas timnas Indonesia saat ini. Chang Jin-moon menjelaskan Shin Tae-yong adalah sosok yang istimewa. Dia menjadi salah satu jalan bagi pemain asal Korea bisa bermain di Indonesia. Apalagi jasanya cukup banyak dan mendapatkan banyak apresiasi positif dari semua pihak. Namun dia mengakui sudah cukup lama tidak bersua dengan pelatihnya tersebut. Saya bangga sekaligus bersyukur sebagai orang Korsel di Indonesia saat ini karena Shin Tae-yong. Kami diterima dengan baik dalam kurung di Indonesia. Saya bertemu dengannya pada 2015 lalu, kata Chang Jin-moon. Pemain berusia 31 ini memiliki cerita saat masih berada di timnas U-Strip 23 Indonesia. Saat itu Shin Tae-yong menanamkan gaya bermain seperti Barcelona. Permainan bola cepat dan banyak passing menjadi kunci saat berada di timnas. Hal ini juga yang coba ditularkan saat bertugas di skuad Garuda. Shin Tae-yong membentuk tim yang mengingatkan pada gaya main Barcelona. Dengan sepak bola agresif dan banyak passing, saya akan selalu mendukung STY di Indonesia, terangnya. Terungkap, kemenangan timnas U17 Indonesia disorot oleh peringatan keras Nova Arianto. Apa yang terjadi selanjutnya? Timnas U17 Indonesia akan melanjutkan uji coba melawan India pada Selasa malam setelah sukses meraih kemenangan 3-1 dalam pertemuan pertama. Pada pertandingan sebelumnya di Stadion Kapten Wayan Dipta, gol-gol dari Evandra Florasta, Fandi Ahmad, dan Mirza Firjatullah membawa kemenangan bagi Garuda Muda. Namun pelatih Nova Arianto mengingatkan agar para pemain tidak terjebak dalam rasa puas diri. Nova merasa beberapa pemain mulai menunjukkan sikap sombong yang menurutnya dapat merusak perkembangan mereka di masa depan. Ia menekankan pentingnya sikap rendah hati, terutama menjelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Timnas U17 akan menghadapi tantangan berat di grup yang berisi Kuwait, Australia, dan Kepulauan Mariana Utara pada Oktober mendatang. Keberhasilan mereka dalam grup tersebut akan menentukan apakah mereka dapat melangkah ke Piala Asia U17 2025, sebuah pencapaian yang gagal diraih oleh tim sebelumnya. Setelah itu akan terlihat siapa di antara pemain yang benar-benar siap untuk berkompetisi di level senior.
Menjelang lawan negara Lionel Messi, winger timnas U20 Indonesia Donitri Pamungkas antusias menghadapi Argentina. Garuda Nusantara saat ini sedang menjalani pemusatan latihan dalam kurung TC jelang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Selain TC, mereka akan berlaga di ajang Seoul Earth on Ice Cup 2024. Indonesia nantinya akan menghadapi dengan Argentina besok tanggal 28, Thailand, dan Korea Selatan. Pengalaman berlaga di ajang internasional jadi modal penting demi misi lolos ke Piala Asia. Donitri Pamungkas menyambut positif laga uji coba tersebut. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kesempatan mereka bertanding melawan Argentina. Menurutnya, semua pemain siap memberikan yang terbaik, apalagi lawan tangguh sudah menunggu di depan mata. Saya kira bagus buat kita juga. Kita mungkin tidak takut juga melawan mereka, itu bagus untuk kita. Kita pasti bisa belajar sesuatu dari mereka, kata Donitri Pamungkas. Pemain Persija Jakarta ini mengakui laga melawan Argentina tidak akan mudah. Namun mereka siap memberikan perlawanan terbaik di lapangan. Apalagi akan banyak hal positif yang bisa mereka dapatkan dari pertandingan tersebut. Yang pasti saya dan semua pemain akan bekerja keras di pertandingan itu. Untuk hasil mungkin kita pasrahkan ke yang di atas. Yang penting kita selalu memberikan yang terbaik, tegasnya. Terkait persiapan, Doni menjelaskan bahwa latihan fisik dan taktikal terus dimatangkan, termasuk skema pelatih Indra Syafri untuk Piala Asia nanti. Selain itu, dia berharap bisa segera beradaptasi dengan baik meski baru saja mengalami cedera. Saat ini kami fokus bagaimana bekerja lebih sama-sama lagi dan cara kita bertahan maupun menyerang alias transisi tim. Dari pribadi mungkin memang saya habis cedera jadi mungkin fokus untuk mengembalikan fisik. Untuk tim supaya kami bisa lebih kompak lagi untuk ke depan, tutupnya. Media Vietnam nyinyir timnas Indonesia berani gunakan skuad U23 di Piala AFF 2024, padahal belum pernah juara, siap-siap Indonesia terbenam. Nonton Vietnam versus Thailand di final, Nguyen sombong amat. Media Vietnam kembali menyoroti timnas Indonesia yang berani menggunakan skuad U-Strip 23 di Piala AFF 2024 meski tim Garuda belum pernah juara di ajang tersebut. Bahkan dengan percaya dirinya, media Vietnam tersebut seakan meminta timnas Indonesia untuk siap-siap menonton laga Vietnam versus Thailand di final Piala AFF 2024. Seperti diketahui, Piala AFF 2024 dijadwalkan akan berlangsung dari 23 November hingga 21 Desember 2024. Tim-tim Asia Tenggara termasuk timnas Vietnam sudah merencanakan persiapannya dengan matang, hanya timnas Indonesia saja yang berbeda. Sebab timnas Indonesia memfokuskan segala upayanya pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berhubung ditargetkan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia mengambil keputusan berani untuk menggunakan skuad U-Strip 23 di Piala AFF 2024. Keputusan berani itu yang membuat media Vietnam, Sohav, ikut menyoroti bahkan terkesan nyinyir dengan apa yang dilakukan PSSI maupun pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Menurut Sohav, keputusan timnas Indonesia itu tidak berani dilakukan tim kuat seperti Thailand dan Vietnam dalam beberapa tahun terakhir di ajang Piala AFF.
Sebab demikian, Sohaven memprediksi bahwa final Piala AFF 2024 akan mempertemukan Vietnam dan Thailand setelah timnas Indonesia dianggap lemah karena hanya memakai skuad U-Strip 23. Bahkan, media Vietnam tersebut seakan meminta timnas Indonesia untuk siap-siap menonton laga Vietnam versus Thailand di final Piala AFF tahun ini. Ambil keputusan berani, Indonesia akan terbenam. Lihat saja Vietnam versus Thailand bermain di awal final dalam kurung Piala AFF 2024, tulis artikel yang dibuat Sohaven.